Laksana Mates. Di kesempatan kali ini, admin bakal bagi tips dan tutorial dalam menggunakan RStudio untuk persiapan ujian analisis regresi. Di video ini bakal ngasih tahu kalian banyak library yang akan membantu banget. Pastinya bakal bikin kalian jadi cepat waktu ngerjain soal nanti. Jadi simak terus sampai habis ya, biar kalian bisa tahu dan paham cara gunain library-library yang ada biar ujian ADC kalian bisa mulus dan tentunya dapat nilai yang bagus. Oke, jadi gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Nah, jadi misalkan di sini aku udah punya 4 variabel ya, ada Y, X1, X2, dan X3. Jadi variabel ini tuh bisa aja muncul dari soal nanti. Misalnya soalnya itu diberikan data mentahnya, kalian bisa menginputnya di dalam R dan untuk variabel seperti ini. Lalu dari variabel yang sudah dibuat seperti ini itu bisa juga dibuatkan semacam tabelnya supaya lebih enak untuk dilihat. Contohnya seperti ini. Nah, ini cara membuatnya itu. Jadi kalian buat dulu nama variabel untuk tabelnya nanti, lalu menggunakan sintaks data.frame. Data.frame buatkan, lalu dimasukkan variabel secara berurutan dari kiri ke kanan. Misalkan sini kita mau urutan dari kiri ke kanan itu Y, X1, X2, lalu X3. Lalu kita enter. Nah, ini akan muncul, lalu kita bisa keep 2 kali. Pastikan juga sebelum membuat data tabelnya ini, itu variabel ini itu harus sama semua panjangnya, atau observasi di tiap variabel itu sama agar tidak ada kesalahan dalam pembuatan tabel. Karena jika semisal berbeda-beda panjangnya, nanti akan ada baris atau kolom yang datanya itu not available ya. Lalu setelah sudah dipastikan bahwa data kalian sudah aman, itu bisa lanjut ke membuat regresinya ya, dengan sintaks LM. Biasanya disebutkan dulu variabel untuk menyimpan hasil dari LM-nya. Lalu kita buatkan LM, lalu Y diregresikan terhadap, ya terserah sesuai dengan variabel yang kita mau. Misalnya kita mau X1 dengan X2 misalnya, kita enter. Lalu ya, untuk melihat hasil uji statistiknya bisa menggunakan sintaks summary lalu reg. Nah, hasilkan seperti ini. Ada koefisien regresinya berapa tiap variabel, hasil uji parsialnya atau uji T-nya, ini hasil parsial juga tapi dalam bentuk p-value, ada R squared-nya, ada start R squared-nya, dan juga hasil uji simultannya. Selain itu juga ada hasil, kita bisa melihat hasil ANOVA-nya. Sama menggunakan ANOVA, lalu di dalamnya kita masukkan reg, dan hasilnya akan seperti ini. Untuk memunculkan sum squared, nan squared, hasil uji F-nya, dan juga p-value-nya. Lalu juga kita bisa mengekstrak sebuah hasil dari variabel dari regresi tadi. Misalkan kita mau mengambil nilai adjusted R squared-nya, itu kita bisa tambahkan simbol dolar dari hasil summary effect tadi, lalu kita masukkan nama adjusted $r.square. Kalau kita enter, maka akan terlihat seperti itu. Untuk yang lain juga sebenarnya bisa. Untuk melihat semuanya itu kita bisa menggunakan syntax names. Jadi kita names, isinya adalah si summary, hasil summary-nya tadi. Kita enter, maka akan muncul output dari beberapa nama-nama atau variabel atau objek yang ada di dalam summary reg itu. Ada koefisiennya, residualnya, square-nya, adjusted square, dan yang seterusnya. Sama halnya dengan ANOVA, juga kita bisa menggunakan names untuk melihat. Nah, dapat dilihat seperti ini. Lalu berikutnya, kita ingin menghitung extra sum of square. Itu kita bisa menggunakan bantuan dari library RSkey. Library ini akan membantu kita dalam menghitung extra sum of square antar penambahan variabel. Misalkan di sini contoh, saya membuat reg yang hanya menggunakan satu variabel saja, yaitu X1 misalnya. Kita menggunakan MM. Lalu aku mau buat lagi reg untuk X1 dan X2. Nah, terus untuk yang terakhir, itu yang reg tadi ini, X1 plus X2 ini saya tambahkan menjadi X3. Saya dalamnya menjadi full model FM. Lalu setelah itu, untuk menghitung ESS-nya itu menggunakan sintaks ANOVA juga. Karena tapi yang dimasukkan itu berurutan dari regresi yang variabelnya lebih sedikit atau yang reduce, lalu ke yang full model. Jadi sini kita masukkan untuk yang paling sedikit dulu, yaitu X1,
lalu masukkan yang X1 dan X2, lalu masukkan yang full model. Setelah itu lalu bisa di enter saja. Autonya ada seperti ini. Ini dapat terlihat untuk sum of square-nya. Pertama itu yang untuk satu model, belum ada sum of square-nya. Lalu yang X2 ini adalah sum of square dari hasil penambahan X2 setelah X1 itu sudah ada di dalam model. Lalu yang terakhir ini adalah full model, yang dimana yang pertama itu ini di saat dia masih hanya X1. Lalu di sini di saat dia sudah ada X1 dan X2. Maka di sini di saat dia sudah ada X1, X2 dan X3. Berarti sum of square ini adalah sum of square hasil dari penambahan variabel X3 setelah variabel X1 dan X2 itu sudah ada di dalam model. Atau bahasa simpelnya X3 given X1, X2 itu. Setelah itu juga ada hasil uji F-nya. Jadi seperti itu untuk menghitung extra sum of square-nya. Lalu untuk library RSQ-nya dipakai di mana? Nah, dipakainya itu di saat kalian ingin menghitung koefisien determinasi parsial. Ya, semisal di PPT ini ada R squared Y2 given X1, ada I3 given 12, dan seterusnya. Ini tuh kita bisa hitung menggunakan rumus ini. SSR X2 given X1 yang dimana itu kita bisa dapatkan dari hasil rumus dua tadi, atau kita bisa menggunakan library dari RSQ. Nah, dengan sintaks RSQ.partial. Lalu tinggal kita masukkan si full modelnya saja. Kita cukup memasukkan untuk model yang menggunakan semua variabel. Kita enter. Kita enter saja. Nah, ini sudah muncul hasilnya ya, yang ini. Intinya yang kalian lihat adalah yang ini saja. Yang ini. Nah, ini yang warna-warna ini kalian abaikan saja karena tidak akan bermasalah. Ini adalah hasil R squared-nya. Nah, yang di sini dapat terlihat ya, ini sesuai berurutan. Yang pertama ini adalah X1, lalu X2, lalu X3. RSQ partial ini sebenarnya hanya memberikan R square dari untuk tiap variabel terhadap variabel sisanya. Tidak bisa dia menggunakan untuk sekali dua. Misal, contoh di sini X1 ini berarti dia memberikan R square untuk X1 given X2 dan X3. Yang ini X2 given X1, X3, dan juga yang ini. RSQ partial ini tidak memberikan R square yang menggunakan dua variabel sekaligus. Misal kita mau menghitung R squared X1, X2 given X3. Mau tidak mau kita harus menggunakan rumus manual seperti ini. Lalu juga perlu diketahui kalau RSQ partial ini juga sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa X1 ini adalah hasil X1 given X2, X3 alias given dari variabel sisanya. Atau kalau contoh di situ seperti yang ini, R squared ini adalah 3 given X1, X2. Atau yang ini. Nah, untuk mencari 2 given 1 atau 1 given 2, kita tidak bisa menggunakan reg dari full model. Kita harus menggunakan reg untuk yang hanya meregresikan X1 dan X2 saja. Yaitu di sini, contohnya saya berikan X1, X dan X2. Kita enter, ini baru hasil dari R squared dari X1 given X2. Lalu yang ini adalah X2 given X1. Seperti itu. Lalu berikutnya kita masuk ke dalam pencarian model terbaik. Kita bisa menggunakan bantuan dari library OLS-RR. Untuk OLS-RR sendiri itu jika ingin mencari kemungkinan atau mencari model terbaik dari semua kemungkinan, yaitu all possible regression. Sini kita menggunakan sintaks yaitu OLS underscore step underscore all possible. Lalu tinggal kita masukkan model full dari regresi kita tadi, yaitu reg-SM. Lalu kita coba enter. Di sini diberikan semua segala macam kemungkinan, mulai dari jika hanya X2 saja, X3 saja, hingga full model. Namun untuk parameternya sendiri di sini tuh hanya diberikan R square, adjusted, dan CPM low. Nah, yang dimana ini masih belum menginclude semua ya, sehingga kita memerlukan untuk menghitung manual lagi. Akan tetapi menghitung manual ini juga tidak akan terlalu sulit karena itu kita bisa menggunakan bantuan dari library yang ini, Moment. Ini pun dipakai untuk kita mengambil segala macam model dari hasil OLS step all possible tadi. Pertama, di sini kita ketikkan options, lalu na.action, ya sama dengan na.fail. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk menggunakan dari library si moment tadi itu, agar tidak terjadi kesalahan ya. Ini sebelum menggunakan library moment ini harus diperlukan sintaks ini dulu. Lalu kita buatkan variabelnya. Misalkan kita buatkan variabel all possible model. Dari variabel ini tuh kita akan isi dengan sintaks get.models. Lalu kita menggunakan sintaks baru lagi, yaitu dredge. Lalu kita masukkan hasil dari regresi yang full model, lalu subset,
subset sama dengan true. Jadi setelah kita coba enter, pastikan untuk kalian jalankan yang options dulu, lalu jalankan yang all possible model. Si all possible model ini, semisal kita print ya, ini tuh akan memberikan semua kemungkinan dari regresi. Dia akan mulai dari X1, X1, X2, X1, X3 dan seterusnya. Seperti itu. Dan dimana ini akan membantu kita dalam menghitung AIC dan SBC-nya nanti. Untuk menghitung AIC itu kita bisa menggunakan sintaks AIC saja. Namun karena kita ingin menghitung untuk keseluruhan model, maka kita gunakan sintaks sapply. Sapply lalu kita masukkan variabel dari all possible model tadi, lalu koma, kita masukkan fungsi AIC. Nah, kita coba enter, maka akan muncul. Karena kita menggunakan 3 variabel bebas, jadi akan ada 8 kemungkinan. Itu untuk yang AIC. Untuk SBC sendiri, maka kita bisa masukkan juga ya. Tapi untuk SBC itu kita menggunakan perintahnya bukan SBC tapi BIC. Karena ya, BIC ini nama lain aja sih dari SBC. Kita coba enter, maka muncul juga seperti itu. Lalu untuk yang press sendiri, itu kita harus menghitung manual menggunakan rumus press. Pertama, kita bisa buatkan dulu variabel press, yang dimana press ini akan kita isi dengan fungsi dari si rumusnya press itu dengan sintaks seperti ini. Kita menggunakan function, kita masukkan si readful modelnya, lalu kita kurung kurawal, kita isi dengan rumus dari press itu, yang dimana dia itu adalah sum of square dari kamu kita ini, kita hasilnya sum of square, kita kuadrat, lalu di dalam ini kita masukkan rumusnya, yaitu kita masukkan residuals, yaitu si errornya aggressive full model, model yang dibagi dengan 1 dikurangi head values. Maka disini kita menggunakan head values dari rect full modelnya. Kita menggunakan sapply. Akan tetapi untuk fungsi ini kita ganti dengan press yang sudah kita buat tadi. Kita coba enter dan akan muncul. Dan juga untuk 1352 ini itu harus kalian sesuaikan lagi dengan hasil dari yang all possible model. Semisal kita coba print all possible model tadi, kita print kembali. Nah, di sini akan terlihat untuk indeks-indeksnya. Jadi misal di sini untuk yang satu itu adalah di saat regresinya itu Y terhadap interceptnya saja, alias tidak ada variabel. Lalu 3 ini jika dia terhadap X2. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan yang hasil di sini. Nilai 200 ini adalah nilai press di saat Y-nya itu diregresikan terhadap X2. Karena ini indeks 3, dia berada di indeks 3, maka dia terhadap X2. Begitu juga dengan AIC dan SBC tadi. Indeks 1352 ini harus kalian sesuaikan. Jangan sampai kalian mengambil nilai AIC, SBC maupun press untuk variabel yang salah. Semisal kayak tadi ini seharusnya X2, mungkin kalian ambil untuk yang X3, jangan sampai ya. Jadi perlu diperhatikan. Ya, tadi itu untuk yang all possible model. Untuk forward, backward, dan stepwise regression, itu kita menggunakan sintaks baru yang namanya step. Ya, untuk step ini sebenarnya sintaks bawaan dari R, tidak memerlukan library apapun. Jadi kita bisa coba langsung saja step, kita masukkan rect full model, lalu kita masukkan directionnya. Nah, inilah yang untuk mengatur. Misal kita mau forward, kita tinggal ketikkan forward. Kalau mau backward, dan backward. Kalau mau stepwise, kita ketikkan both. Tapi untuk semisal kita di sini menggunakan untuk forward ya. Forward di sini agak sedikit berbeda. Karena untuk forward sendiri artinya kita melakukan penambahan regresi yang dimulai dari 0. Jadi di sini kita perlu membuat regresi baru. Misal kita namakan reg awal, kita LM untuk Y terhadap 1. Y terhadap 1 ini maksudnya adalah kita meregresikan Y hanya terhadap interceptnya saja. Kita coba enter. Lalu di sini kita masukkan di sini awal. Lalu agar arah tahu variabel apa saja yang ditambahkan, fungsi baru yaitu scope ini. Scope lalu kita masukkan X1, X2 dan X3 hingga full model ya. Seperti itu, lalu kita coba enter. Ini ada typo di sini. Pastikan kalian jangan ada typo ya. Coba enter. Oke, lalu sekarang kita coba enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini setelah dia menghitung untuk pertama Y terhadap intercept, nilai AIC ini akan digunakan sebagai tolak ukur oleh programnya untuk melakukan forward selection. Apakah si X2, X3, dan X1 itu perlu ditambahkan ke model atau tidak? Dan ternyata di sini hasilnya adalah ketiga variabel itu tidak ditambahkan karena hasil akhirnya adalah hanya interceptnya saja. Seperti itu. Dan intinya nanti disesuaikan dengan hasil atau output dari data waktu ujian nanti ya. Lalu berikutnya untuk backward elimination, kita ganti jadi backward. Tetapi bedanya adalah ini scope-nya kita hapus saja. Lalu kita mulai dari full model. Kita coba enter dan ya hasilnya sama ya. Ini awalnya full model. Setelah full model dilanjutkan sisa X2 dan X3. Jadi step pertama di sini
dia menghapus X1 karena model kedua sisa X2 dan X3. Lalu lanjut sisa X2. Sisa X2 berarti X3 nya sudah dihapus. Di saat X2 dia sisa intercept, berarti X2 nya dihapus. Lalu selesai. Berarti model akhirnya adalah yang model hanya intercept saja. Lalu untuk yang stepwise regression kita hanya menggunakan mock. Kalau kita coba enter dan hasilnya seperti ini, sama seperti tadi ya, seperti itu. Oke, berikutnya ini regresi polinomial. Semisal di sini contoh kita ingin melakukan regresi polinomial, itu bisa menggunakan sintaks poly. Nah, akan tetapi akan sulit di saat melakukan uji Rakovit nanti. Jadi kita mau tidak mau ya, kita harus melakukan regresi secara manual saja. Misalkan di sini saya melakukan centering dulu terhadap variabelnya, yaitu di mana si X1 kita kurangi dengan mean dari X1 tersebut. Di sini sebenarnya bisa tersesuai ya, kalian mau X2, mau X3 juga bisa. Di sini saya menggunakan X1 saja. Lalu setelah itu kita bisa buatkan, misalnya saya nambahkan variabel itu rect poly, kita isi dengan lm dari y diregresikan terhadap X1 ditambah X1 kuadrat. Dari X1 kuadratnya di sini itu kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa langsung melakukan X1 kuadrat seperti ini. Akan tetapi kita perlu melakukan I dalam kurung X1-nya, lalu kita kuadratnya seperti ini. Untuk di sebelahnya juga kita teruskan, semisal kita mau ordenya sampai 3, maka kita pangkat 3 saja, seperti itu. Semisal kita enter, oke, ini dia hasilnya ya. Dan ini itu sifatnya sama seperti regresi berganda maupun sederhana biasa ya. Kita bisa melakukan summary juga, bisa juga melakukan ANOVA untuk data ANOVA-nya. Lalu untuk uji Rakovit sendiri, itu kita menggunakan bantuan dari library NVStats dengan menggunakan sintaks ANOVA PE ya, ini ANOVA PE. Lalu kita masukkan si model regresinya. Di sini kita mau melakukan uji Rakovit untuk regresi polinomialnya, kita masukkan saja poly, kita coba enter dan akan terlihat di sini untuk sum square, mean square, terus untuk hasil Rakovitnya dan pure error-nya. Ini juga ada hasil uji F-nya atau p-value-nya. Bagaimana di sini kalau kita lihat di sini hasilnya gagal atau angka 0 seperti itu. Dan juga Rakovit ini tidak dapat dilakukan ya untuk yang berganda, karena di sini misal kita masukkan yang berganda ya, misal kita masukkan yang full model, dia akan error seperti ini. Jadi hanya dapat dilakukan jika regresinya itu modelnya sederhana, atau kalau nggak sederhana yaitu polinomial seperti itu. Lalu berikutnya kita sudah masuk ke uji asumsi. Untuk uji asumsi sendiri ini kita banyak menggunakan uji-uji atau tes-tes ya. Jadi yang pastikan kalian sudah menginstal semua package-package dan library yang sudah aku jelaskan di awal tadi ya. Untuk uji asumsi sendiri itu pertama kita memerlukan residual. Karena residual ini itu mencakup asumsi di normalitas dan juga yang lainnya ya. Jadi pastikan kalian buatkan variabel baru dulu untuk mempermudah. Lalu kita berikan residualnya ya. Misal di sini saya ketikkan ada dua cara sebenarnya. Di sini kita bisa menggunakan residual, sintaks residual, selalu kita masukkan si full modelnya tadi, atau model terbaik ya, model terbaik yang kalian dapatkan dari hasil uji model terbaik sebelumnya. Di sini misalnya kita lakukan ini, lalu kita enter. Saat kita coba view res-nya, kita print dan seperti ini. Bisa juga menggunakan cara mengekstrak yang sudah aku jelaskan di awal tadi ya. Misalkan di sini aku mau ekstrak dari hasil RecFN, kita menggunakan simbol dolar, lalu kita masukkan si residualnya tadi. Ini hasilnya akan sama saja. Lalu lanjut, pertama semisal kita mau mengecek normalitas terlebih dahulu ya. Kita menggunakan beberapa uji. Bisa menggunakan ya uji-uji yang sudah kita pelajari ya, seperti Kolmogorov, Hilefors, Jerkobere dan segala macamnya. Semisal kita mau ingin menggunakan Kolmogorov, maka kita bisa menggunakan ks.test. Lalu pertama kita masukkan si residualnya ya. Lalu kita dalam kurung clean norm untuk memastikan dia normal, mean, res, sds. Nah, kita enter dan hasilnya seperti ini. Untuk metode yang lain, misalkan Shapiro-Wilk, kita menggunakan Shapiro.test. Shapiro.test, lalu tinggal kita masukkan saja residualnya. Kita coba enter dan hasilnya akan terlihat seperti di bawah. Berikutnya juga misal ingin menggunakan Jarque-Berra ya. Jarque-Berra.test. Kita masukkan residualnya juga tadi, kita enter dan hasilnya juga seperti di bawah. Lalu misal mau menggunakan Hilefors, kita bisa menggunakan Liliev test. Kita masukkan trace-nya, lalu kita enter juga. Dan hasilnya akan seperti ini. Selain itu, untuk mengecek normalitas juga kita bisa lihat dari hasil plot atau grafiknya ya. Jadi kita menggunakan sintaks Kiki plot.
Ini ggplot. Lalu kita masukkan residuannya, kita coba enter dan ggplot. Pastikan P-nya besar, jangan yang T kecil. Lalu kita masukkan press. Kita coba enter dan ini. Perlu kalian ketahui juga setelah menggunakan sintaks ggplot ini akan muncul seperti ini. Ada 2 angka. 2 angka ini itu sebenarnya menandakan sebuah pencilan ya. Jadi observasi kedua dan observasi ke-6 ini merupakan nilai pencilannya. Tapi sebenarnya tidak bermasalah selama hasil kalian itu normal. Untuk melihatnya sendiri, kalian melihat di sini ada semacam area warna biru begitu ya. Area biru. Jika sebagian besar titik-titik atau plot-plot dari di grafiknya itu berada di dalam arsiran berwarna biru ini tuh, maka kemungkinan besar itu data kalian berdistribusi normal. Tapi ya memang kalau hanya melihat saja sih agak susah ya. Jadi lebih disarankan menggunakan hasil yang pasti-pasti aja seperti KS test, Shapiro test, dan yang lainnya. Nah, untuk menguji homoskedastisitas ini kita menggunakan uji brush padan. Brush padan ini sintaks adalah BP test ya. Kita coba BP test. Nah ini, kalau kita masukkan regresi dari model terbaik yang kita dapatkan. Misalkan di sini itu pakai full model saja. Kita coba enter dan akan muncul. Setelah homoskedastisitas, kita juga perlu mengecek namanya multikolinearitas. Untuk multikolinearitas sendiri ini itu kita melihat nilai VIF-nya. Lalu kita masukkan reg full modelnya atau yang model terbaik kalian. Ya, dapat X1, X2, dan X3. Ini adalah nilai VIF-nya ya. Untuk VIF sendiri ini syaratnya itu dia harus kurang dari 10. Karena di sini kebandingan 1 berarti ini sudah memenuhi syarat. Lalu yang terakhir kita akan mengecek yang namanya autokorelasi. Ini itu akan menggunakan uji Durbin-Watson atau sintaksnya adalah DW test. Kita masukkan saja langsung regresi model regresinya kita. Dan dapatkanlah hasil seperti ini. Perlu diketahui juga kalau DW test atau Durbin-Watson test ini adalah uji untuk yang datanya itu time series. Jadi DW test ini itu menguji korelasi seiring berjalannya waktu. Semisal dari tahun 2018, 19, dan 2020 itu akan diuji apakah nilai di tahun 2018 dengan 2019 dengan 2020 itu ada keterkaitan. Nah, itulah yang diuji dengan Durbin-Watson. Jadi insya Allah sih pasti nanti data yang diujiankan itu merupakan data time series sehingga DW test ini akan relevan. Oke, jadi aku rasa sampai di sini aja untuk tutorialnya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Aku doain buat kalian semua bisa lancar buat ujian anareknya nanti. Dan yang paling penting adalah untuk menyiapkan si library-nya ini ya sebelum ujian nanti. Jadi pastikan sebelum ujian dimulai kalian udah nyalain laptop kalian dan kalian udah install semua package yang library ini. Karena library ini tidak bisa diinstal kalau semisal laptop kalian tidak terkoneksi internet. Oke, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian semua bisa lancar ujiannya. Terima kasih dan see you!